digiring keluar kota Madiun. Di luar kota Madiun sudah disiapkan sebuah gelombang besar, sebuah lubang besar. Kemudian kiai-kiai dan pamong praja itu disembelih di sana, disembelih beberapa puluh orang. Mengikuti apa yang dijelaskan oleh Pak Khatot tadi itu, maka secara pribadi bagi saya terkenal terhadap apa pengalaman pribadi saya 50, 49, 48, 47 tahun yang lalu, yaitu pada tahun-tahun 60-an, 60, 61, 62 sampai 65, ketika PKI mencoba untuk ketiga kalinya merebut kekuasaan di Indonesia ini. Apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Nah, saksi-saksi sejarah, karena ini berlangsung sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, lebih dari setengah abad yang lalu, sudah banyak yang tidak ada lagi di sekitar kita. Kemudian celakanya lagi, di dalam buku sejarah yang resmi diajarkan di sekolah-sekolah, itu dengan liciknya orang-orang ex-PKI itu berhasil meniadakan atau mengaburkan, antara lain yang sukses sekali mereka, istilah gerakan 30 September garis miring PKI, itu garis miring PKI-nya hilang. Jadi tidak ada lagi di sana diketahui bahwa gerakan 30 September itu adalah sebenarnya dari PKI di sejarah, buku sejarah, dan itu berlangsung sampai bertahun-tahun sampai sekarang. Para hadirin sekalian, pada waktu Partai Komunis Indonesia yang sudah berpengalaman pada tahun 26 gagal, pada tahun 48 juga gagal. Kemudian mereka menyiapkan diri untuk perebutan kekuasaan yang keempat kalinya, yang ketiga kalinya. Karena itu mereka menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga gagal lagi. Percobaan untuk keempat kalinya sesudah yang 3 kali gagal itu sudah kelihatan di depan mata kita. Masya Allah. Saya sebagai yang pernah mengalami sejarah 50 tahun yang lalu itu betul-betul merasa berdebar-debar dan kemudian merasa, tapi alhamdulillah rekan-rekan saya ini bersemangat menghadapi itu, bukannya gentar, bukannya mau mundur, akan tetapi dengan semangat menghadapi itu, alhamdulillah. Nah, untuk kemudian kembali melihat sejarah ini perlu sekali. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan sekarang ini sebenarnya adalah pengulangan dari apa yang dilakukan pada tahun 60-an dahulu itu. Apa itu pengulangan-pengulangan itu? Yang salah satu yang pertama sekali, pemimpin-pemimpin Islam itu difitnah. Pemimpin-pemimpin Islam diusahakan agar ditahan, dimasukkan ke dalam tahanan dengan macam-macam cara. Dan pada masa itu mereka berhasil, pemimpin-pemimpin umat yang terkemuka masuk tahanan. Bapak Muhammad Natsir, Syafruddin Prawira Negara, Buya Hamka, Isa Ansari, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka masuk ke dalam tahanan dan mereka sampai kudeta berlangsung tidak pernah diadili, tidak pernah diadili. Masuknya ke dalam tahanan juga bermacam-macam. Yang sangat
masuk akal Buya Hamka. Buya Hamka dituduh plagiat, dituduh mengambil isi buku dan kemudian menjadikannya bukunya sendiri, dan tidak pernah diadili, langsung saja ditahan, dan beliau 2,5 tahun di dalam tahanan. Pada akhir tahanan di Sukabumi itu sudah akan ada tindakan pada waktu itu oleh rezim Orde Lama. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Itu orang-orang yang dalam tahanan itu akan ditembak mati. Nah, Buya Hamka kebetulan sekali beliau memberi tafsir Quran dalam pengajian yang dilakukan secara terus-menerus, tapi belum sempat ditulis menjadi buku. Pada waktu itu sudah lebih dari 20 juz. Alhamdulillah, kemudian dalam waktu 2,5 tahun itu yang 30 juz itu selesai, dan kemudian beliau bersama yang lain-lain bebas. Kemudian teror, jadi ada penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin umat yang dibuat sedemikian rupa supaya umat itu merasa, aduh, pimpinan kita masuk penjara, masuk tahanan, macam-macam alasan-alasannya. Seperti juga sekarang juga macam-macam alasan, kemudian dicari-cari, digali-gali. Nah, pada waktu itu kemudian di samping fitnah-fitnah tersebut dan kemudian penahanan, kemudian ada tindakan-tindakan sedemikian rupa untuk membuat umat Islam itu ketakutan. Antara lain yang paling menyolok, pada tahun 64 pelajar Islam Indonesia itu melakukan pelatihan bulan Ramadan di Kanigoro, itu di Jawa Timur. Dalam pelatihan itu yang dilakukan pada bulan Ramadan itu, kemudian ketika para peserta sedang istirahat, itu pemuda rakyat dan PKI dan CGI itu menyerbu masuk masjid. Kemudian pelajar-pelajar Islam ini, anak-anak PI ini dibawa keluar masjid. Kemudian Quran yang ada di dalam masjid juga dibawa, antara lain ada juga yang dibawa keluar, ada juga yang di dalam masjid, itu diinjak-injak. Quran diinjak-injak. Dan mereka melakukan penyeretan itu dengan berteriak-teriak, menghina Islam, menghina Rasulullah. Dan yang mereka tuduh ini pelajar-pelajar PII ini melaksanakan kegiatan subversi melawan pemerintah, kemudian dibawa ke kepolisian supaya ditahan. Tentu saja kemudian polisi menahan mereka. Tapi untuk memperpendek cerita, apa yang terjadi di Kanigoro tentu saja pada waktu itu tersiar luas, walaupun pada waktu itu belum ada HP dan juga belum ada berita di televisi seperti sekarang ini. Apa yang terjadi? Reaksi di seluruh Indonesia mengutuk itu, dan kemudian terjadi perkelahian antara umat Islam dengan pemuda rakyat, CGI dan sebagainya di berbagai-bagai tempat. Nah, ini penting bagi PKI untuk melihat sampai di mana kalau umat Islam itu diganggu seperti ini bereaksinya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Dan ini berlanjut lagi dengan insiden-insiden yang lain, yang panjang sekali ceritanya kalau akan saya ceritakan di sini. Salah satu puncaknya adalah di Jawa Timur ada masjid yang dibakar oleh PKI. Masjid dibakar di dalam konflik tersebut. Kemudian buku-buku yang dianggap anti
pemerintah itu dilarang, tidak boleh beredar. Bukan saja dilarang, akan tetapi buku-buku itu mereka menyerbu. Ada 2 perpustakaan di Jakarta ini, buku-buku yang ada di dalam itu dibawa keluar perpustakaan, ditaruh di karangan, dan kemudian dibakar. Buku-buku dibakar. Buku-buku Islam, buku-buku yang tentang masalah demokrasi dan seterusnya dan seterusnya, buku-buku dibakar. Di dalam sejarah peradaban Indonesia ini belum pernah terjadi, tapi ini dilakukan oleh mereka. Penangkapan, kalau yang saya sebutkan tadi itu penangkapan yang besar-besar. Jadi Pak Natsir, Syafruddin Prawira Negara, Buya Hamka dan sebagainya di pusat. Tetapi yang di daerah begitu juga, pemimpin-pemimpin yang di daerah itu juga ditangkapi dan masuk penjara. Sementara itu ekonomi tidak berjalan dengan baik, demokrasi tidak ada. Saya lupa tadi menyebutkan, pada awalnya yang menjadi awal dari ini semua yaitu parlemen. Parlemen kita, DPR kita itu dipilih pada tahun 50 sekian. Kita baru kira-kira 9 tahun merdeka. Pemilihan umum yang pertama kali dalam sejarah Indonesia dipilih secara demokratis, dan kemudian ketika itu diumumkan, itu pers dunia memuji Indonesia. Pers Amerika, pers Eropa, mereka mengatakan ada sebuah negara baru 9 tahun merdeka, mereka bikin pemilihan umum yang pertama berlangsung dengan aman. Tidak ada sogok-sogokan, tidak ada perkelahian, tidak ada kecurangan di dalam menghitung suara. Semuanya berlangsung dengan aman dan terpilih dengan aman pula. Dipuji oleh pers seluruh dunia. Terutama kenapa? Karena dipuji itu karena ada sebuah negara tetangga kita juga baru merdeka, pemilihan umumnya juga pertama, tapi dalam pemilihan umum yang pertama itu ada 15 orang mati bunuh-bunuhan antara partai ini dengan partai ini dengan partai ini. Kemudian sogok-sogokan, itu partai yang ingin menang itu menyogok supaya memberi suara kepada partainya. Kacau pada waktu itu. Negara itu adalah Filipina. Waktu pemilihan umumnya hampir bersamaan dengan pemilihan umum kita. Pemilihan umum kita sangat jujur, sangat bersih, dipuji oleh seluruh dunia. Nah, ini perlu saya sampaikan karena kita artinya yang berumur 30-an, 40-an gitu ya, itu mengalami itu selalu kacau. Selalu ada perkelahian, bahkan ada bakar-bakaran dan sebagainya. Apa memang begini mestinya punya? Tidak. Ketika pemilihan umum yang pertama di Indonesia itu aman, bersih, jujur. Dan siapa ketuanya? Ketua dari Komite Pemilihan Umum waktu itu adalah Pak Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Pak Burhanuddin tidak mendorong-dorong supaya Masyumi menang. Tidak, dia adil. Dia pemimpin Islam. Dia yang memimpin pada waktu itu. Alhamdulillah. Jadi di dalam hal ini kita umat Islam
pemimpinnya pada waktu itu betul-betul menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah itu, yaitu supaya berlaku adil. Alhamdulillah. Nah, bahwasanya nanti pemilihan umum berikutnya terjadi hal-hal ini itu dan sebagainya, memang pada waktu itu Indonesia sudah di dalam keadaan yang masuk dalam demokrasi terpimpin yang membuat kekacauan ini berlangsung. DPR yang telah dipilih dengan aman itu dengan bagus sekali, Bung Karno tidak suka, karena Bung Karno punya satu pemikiran lain. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bung Karno? DPR itu dibubarkan. Kemudian dibentuk DPR baru. DPR baru melalui pemilihan lagi. Tidak ditunjuk. Lebih dari 200 anggota itu ditunjuk. Kemudian sesudah selesai ditunjuk, dilantik. Kemudian DPR itu melantik Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini ada dalam sejarah. Nah, partner yang paling setia, sahabat karibnya Pak Hatta, Muhammad Hatta, melihat apa yang dilakukan oleh sahabat ini, dia tentu saja tidak setuju. Tapi dia tidak bisa melawan, dan kemudian beliau meletakkan jabatan sebagai wakil presiden. Berlanjutlah sesudah itu. Jadi apa sebabnya Bung Karno melakukan semacam itu? Karena di dalam pikiran beliau, dan pikiran ini sebenarnya bukannya jelek, cuma keliru, yaitu orang Indonesia itu supaya semuanya bersatu, jangan jangan cekcok, jangan. Indonesia itu dalam haluan politik ada 3. Yang pertama haluan politik Islam, yang kedua haluan politik nasionalis, yang ketiga haluan politik komunis. Nah, yang 3 ini mestinya bersatu dan diberilah idenya itu Nasako. Satu ide yang tidak jelek, tapi salah jalan. Bung Karno tidak tahu dia bahwa dalam ideologi komunisme tidak ada itu yang semacam itu mereka akan melawan dan mereka akan mensabotase. Pada awalnya mereka memang menerima. Nah, ini bagian juga dari sejarah yang perlu kita ingat, karena sekarang ini sudah dibolak-balik oleh orang-orang KGB itu. Ya, PKI kan sekarang sudah tidak ada, yang ada KGB, komunis gaya baru. Nah, komunis gaya baru ini menyampaikan tafsiran sejarah yang seperti mereka inginkan, yaitu apa? Bahwasanya mereka pada tahun 65 itu dizolimi, tiba-tiba dibunuhi oleh orang Islam, terus-menerus, nyinyir sekali. Banyak juga dari generasi muda kita Islam itu terpengaruh oleh itu. Nah, ini kita harus beritahu pada mereka, ini dalam sejarah salah sekali. Bahwasanya terjadi perang saudara pada tahun 65 betul, akan tetapi yang memulai ini semuanya adalah PKI. Umat Islam itu hanya membela diri saja. Yang dikesankan sekarang umat Islam itu zalim, tiba-tiba membunuhi orang-orang PKI, dan kemudian mereka harus mendapat ganti rugi. Suatu hal yang sama sekali tidak masuk akal. Saya kembali sedikit mengenai tahun 48. Kenapa PKI berontak pada waktu itu? Kenapa PKI mendirikan Republik Soviet? Pada tahun 26, Partai Komunis menghasut rakyat petani melawan Belanda, gagal. Ada 2-3 ribu orang yang
Jadi sangat menderita dan kemudian dibuang ke Tibur. Salah satu pimpinannya adalah Musso. Musso melarikan diri ke Moskow, kemudian kembali lagi ke Indonesia pada tahun 48 ketika kita sudah merdeka, dan kemudian dia melakukan pemberontakan. Pada waktu itu ketika dia kembali dari Moskow, Musso bersama dengan Suritno masuk ke Jogja dari Moskow. Kemudian wartawan-wartawan bertanya kepada dia, karena Musso dikenal dulu yang memimpin pemberontakan tahun 26. Nah, kemudian dia dibawa ke kawannya dulu, Indekos di Jalan Peneleh di Surabaya. Temannya Indekos itu sudah jadi presiden, namanya Soekarno. Jadi Soekarno itu Indekos di Jalan Peneleh Surabaya itu dengan dua orang sahabatnya, kawannya. Yang satu namanya Musso, yang satu namanya Kartosoewirjo. Musso kemudian dibawa ketemu dengan sahabat lamanya yang jadi presiden, Soekarno, bicara. Kemudian keluar, wartawan Kedaulatan Rakyat menginterview dia. Pak Musso, apa Pak Musso selanjutnya, rencana selanjutnya? Kemudian katanya, saya akan menggantikan itu yang di dalam ruangan itu. Dia mengatakan dia akan jadi presiden Republik Indonesia. Kemudian dicarinya perwira-perwira yang pro PKI, kemudian di Madiun, jarak dari Jogja cuma beberapa ratus kilometer, dia memproklamasikan Republik Soviet Indonesia. Jadi itu bukan berontak, di Madiun itu bukan pemberontakan, itu kudeta Republik Soviet Indonesia. Nah, 18 September 48, 19 September 48, anak buah Musso menangkapi kiai-kiai dari Takarar, Pamong Praja, pemimpin-pemimpin masyarakat, digiring keluar kota Madiun. Di luar kota Madiun sudah disiapkan sebuah gelombang besar, sebuah lubang besar. Kemudian kiai-kiai dan Pamong Praja itu disembelih di sana, disembelih beberapa puluh orang. Besoknya di tempat lain lagi, lusanya di tempat lain lagi, di 24 tempat terjadi pembunuhan terhadap orang-orang umat Islam. Dari mana Musso ini mendapatkan ide itu? Dia dapat ide ini dari Rusia, karena dia sesudah pemberontakan tahun 26, dia lari 22 tahun lamanya di Rusia, itu jadi anak buahnya Stalin, dan dia lihat Stalin itu membunuhi rakyatnya sendiri 6 juta orang, 6 juta orang di sana. Jadi dia diutus oleh Stalin kembali ke Indonesia, dia lakukan itu di Madiun. Saya perpendek cerita saya, tidak berhasil yang di Madiun itu, kalah. Musso kemudian ditembak mati. Mereka tidak diam, kemudian mereka berusaha lagi untuk merebut lagi kekuasaan itu pada tahun 65. Dan kita sudah tahu semua cerita tentang 65 itu. Kembali kita kepada adegan kita sekarang, seperti yang disampaikan oleh Mas Khotot tadi itu. Ini pengulangan sejarah lagi, ini yang terjadi pada saat ini. Cuma kalau pada waktu
dahulu itu cengkeraman politiknya kuat sekali, kekuasaan itu mencengkeram, dan kemudian umat Islam, pemimpin-pemimpinnya dibully, dihabisi. Pada sekarang hal itu diulang lagi terjadi dengan satu kelebihannya. Apa? Yang sekarang yang melakukan ini kekuatan uangnya luar biasa, uang songgokan, karena di belakang ini ada taipan-taipan yang menyokong supaya si penghina Al-Quran ini, yang dia kepleset, dan keplesetnya itu habis-habisan, dan dia minta maaf berkali-kali, tapi sudah ketahuan, aslinya itu sudah ketahuan. Ini yang akan mereka ajukan lagi nanti untuk menjadi pimpinan di Jakarta. Ini tidak boleh terjadi. Ini kita dengan segala macam cara kita harus halangi ini supaya tidak terjadi, supaya dia dihukum penjara 5 tahun dan digagalkan menjadi gubernur yang akan datang. Ya Allah, Rabbana Rabbana. Ini adalah satu perasaan dari seseorang yang pernah mengalami 50 tahun yang lalu dan melihat sekarang, ya Allah, kok mirip sekali keadaannya, mirip sekali, dan kok sepertinya sejarah itu akan diulang kembali. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Amin ya Allah dari bencana ini. Amin ya Allah. Takbir. Allah.